Kamana aja diawasi Allah. Ini makna wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Kita sekarang diawasi Allah, dilihat Allah, kata kita didengar Allah, geritik hati diketahui Allah. Ini ngarannya muraqabah, merasa. Pasti dari al-hikam tadi bahwa tanda wali tadi ada nur yang dirasakan namanya musyahadah dan muraqabah sesuai dengan gawian Datuk Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu. Nih, ada hubungannya dengan kisah wali tadi. Nah, kayak apa? Kan gawian wali. Kita ambil simple. Atau simple. Contoh. Sosok seorang manusia besar, manusia agung. Nang asbab kerabah beliau, keilmuan beliau, ilmu sidin sampai ke Kalimantan. Karena sini ada diisi murid yang luar biasa alimnya, Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Sini ada diisi murid yang luar biasa ma'rifatnya, Syekh Muhammad Nafis. Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu adalah seorang ulama besar yang menghimpun antara ilmu syariat dan ilmu hakikat. Syariat dan hakikat. Jadi aulia-aulia Allah itu tidak melulu hakikat, tapi syariat. Kadang melulu syariat, tapi ada hakikat. Syariat dan hakikat. Syariat ilmu zahir, hakikat ilmu batin. Yang sholat itu zahir, ilmu syariat. Hakikatnya gawian siapa yang sholat itu? Gawian Allah. Wali kutub di dalam negeri Madinatul Rasul yang mempunyai kelebihan dan karamat yang besar. Lagi beliau keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga Nabi, dan bermadzhab Syafi'i. Beliau dilahirkan pada tahun 1130 Hijriah. 1130 Hijriah. Di dalam negeri Madinatul Rasul. Di masa kecil beliau diasuh dan didik oleh orang tuanya dengan didikan ilmu agama. Jadi ternyata hendak mencetak anak itu jadi alim, jadi ulama, jadi orang soleh. Pendidikan pertama adalah kuitan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wali besar, mendidik pertama sidin adalah kuitan. Jadi kuitan nama didik dahulu. Mendidik anaknya dengan bimbingan agama, dengan bimbingan sembahyang, bimbingan ibadah. Anak tuh melihat abah mamanya sholat kompak tuh juga. Ini abah, nah masjid. Pian pak bah, abah tuh dipilih bro. Ada kawal itu. Kamu sikit anak kopiah kan apa? Bisa pak, piah abah mana? Masih bayar masjid. Kuitan nama mencontohkan, kuitan nama bimbing dahulu. Maka itu diantaranya bimbingan itu ketika anak lahir azankan sebelah kanan, qomatkan sebelah kiri. Bukan hanya ketika lahir, bagus benar setiap malam ketika inya hendak guring atau guring aja akan dia bagaimana Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebelah kanan, sebelah kiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu diazan dan kamatkan saban malam. Masuk telinga anak piantuna kalimat kebesaran Allah. Suaka digawin apa ini? Nah, amun balung suah juga bisa anak pulang.
ada anak cucu Mbak. Rasulullah kepada cucu Sidin Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, setiap malamnya Rasulullah diantaranya membaca surah Al-Ikhlas Qul huwallahu sekali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Lalu ditiup ke tangan Sidin, sapokan mulai kepala sampai ke batis. Baca ulang Al-Ikhlas sekali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, ditiup ke tangannya, sapokan pula sampai 3 kali. Itu luar biasa. Jadi titihi pak anak ini kenapa ganalnya tina ngalih benar. Waktu jangan-jangan waktunya halus, kada kita bimbing. Jangan-jangan waktunya baik, kada kita ingatkan ayat. Kita doakan guring-guringnya anak yang baik itu. Ada nama godanya namanya Omosibian. Omosibian itu hantu baranak. Namanya bilang tagak, makanya kuliah. Bagus dibacakan. Usahakan kalau menggunting itu hari Arba. Kalau kawa 41 Arba. Ada sebulan panjang dari hari Arba. Insya Allah berkah. Dan usahakan yang pertama itu digundul. Anak baik laki-laki maupun perempuan gundul dulu. Kenapa? Ujar Ibnu Sina, rambut yang dibawa dari lahir itu ada datang campur darah apa segala itu penyakit, maka dibersihkan. Jadi bimbingan pertama wali-wali itu rata-rata kuitan nama bimbingnya, nama menuju Allah, membangunkan sholat. Ini anak dihijakan sembahyang, akan dihijakan ajan tiba, dihijakan main HP, terus pokok. Bahaya dulu, ada bawa karasi. Nanti TV banyak di toko siopnya di karasi, di garatak, di apa aja. Dan tanda wali itu beliau sangat berbakti kepada orang tuanya. Ciri-ciri wali itu bakti lawan orang tua, taat patuh lawan abah mama, lawan kuitan patuhnya luar biasa. Kalau sudah dewasa lain pulang biasanya. Bagi wanita kalau berlaki makan yang wajib setelah Allah dan Rasulullah laki. Bagi laki-laki setelah Allah dan Rasulullah kuitan. Itu guru kami menunjukkan waktu tetapi bakti juga cuma laki mana nama mau ke jalan Allah, mau laki menyuruh maksiat juga ikan dingai keluar rumah aku supalan ke jilbab ada bunga sikam ikan buka jadi babika aku ketujuh melihat nah jadi opati itu kan bakti katanya mengajak kepada ulun jika aurat ulun hanya untuk pian seorang ulun kalau keluar ke Arab-Araban padahal di kamar hanya ke barat-baratan. Dan adalah tabiat ustaz, pembawaan orang teh. Radhiyallahu an itu ketika masa kecil sampai besarnya hingga sampai ia kepada makam mursyid, mulai halus sampai ganal, sampai menjadi mursyid pembimbing, adalah selalu kasih sayang kepada sekali orang yang menuntut ilmu. Jadi, ciri wali ketujuh benar bila orang menuntut ilmu. Senang, sayang, menghormati siapa aja menuntut ilmu dimuliakannya. Berguru ke abi asal gurunya mengajar dengan Allah. Ini mengaku wali. Tapi bila ada orang mengaji kalian kamu maaf, sebaiknya kita suruh ngaji sana, ngaji sini. Setiap butuh banyak ilmunya masing-masing.
Dan kepada sekalian orang yang fakir dan miskin, Allahu Akbar. Wali-wali Allah itu punya perasaan kasih sayang kepada fakir miskin. Ini bila orang sugih datang hanya dimuliakan, orang miskin pedagang, ada. Oh, bahwa. Sidin datang. Siapa? Motornya 3 buah. Pangkatnya bintang. Iya. Janganlah pilih siapapun itu kita muliakan. Orang wali bahkan lawan fakir miskin pada dulu dihormati. Ini datang na miskin, awas nungguin kan dihirani. Datang sugi datang itu dihirani. Ya Allah, na miskin datang, miskin dulu. Nak sugi datang, sugi dulu. Jadi siapa dulu? Nih, itu sifat wali. Dan lagi pula suka ia berkhidmat, membantu kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah, daripada orang yang alim dan orang yang soleh, dan daripada segala orang yang awam dan orang yang khawas. Dan lagi pula ia sangat kasih kepada Tuhannya dan benci kepada yang dimurkainya. Jadi wali tadi kasih kepada Allah, ya, menggawi apa yang disuruh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dan mengekalkan musyahadah dan muraqabah. Ini gawian sidin. Musyahadah itu hatinya memandang kepada Allah. Nah, itu memandang, nang dipandangnya adalah kebesaran Allah. Bahkan ini ampun pandang pun kada pandangnya juga lagi tajali basarnya Allah pada zat batinnya. Musyahadah. Dan muraqabah itu artinya inya merasa, sidin merasa, Syekh Saman merasa selalu diawasi Allah. Kemana aja diawasi Allah. Ini makna wa huwa ma'akum aina kuntum. Allah bersamamu dimanapun kau berada. Kita sekarang diawasi Allah, dilihat Allah, kata kita didengar Allah, geritik hati diketahui Allah. Ini ngarannya muraqabah, merasa. Pasti dari al-hikam tadi bahwa tanda wali tadi ada nur yang dirasakan, namanya musyahadah dan muraqabah, sesuai dengan gawian Datuk Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Dan ibadah, atau juga ibadah, hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawani ia akan hawa nafsunya, hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiada tidur ia pada ketika malam hari, melainkan sedikit juga. Para nabi, para wali malam itu digunakan beramal, beribadah, memuji Allah, tahajud. Orang wali sedikit guring, namun kita sedikit guring, sedikit guring. Baca mengantok tak guring, mau baca tak guring, beda sedikit aja. Orang wali sedikit tidur, kalau kita sedikit guring, Imbas subuh guring, hati-hati, guring habis subuh itu mewasi penyakit fakir miskin, penyakit kliper, penyakit kanker, di situ anaknya. Guring habis asar itu mewasi penyakit gila. Hati-hati. Makanya kalau sudah guring kailullah itu bisa jam 11 atau habis zuhur, sebelum asar guring untuk qiyamul lail jam 6 sudah. Kita sambung pada pengajian berikutnya. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.